anak-anak ibu yang manis, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak yang manis, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan dan pagi yang cerah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak masih semangat ya belajarnya. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah. Nah, supaya lebih semangat lagi, sekarang kita bernyanyi sambil angkat tangannya ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Siap untuk belajar? Iya, mantap, harus siap untuk belajar. Nah, anak-anak siapa yang sudah absen di Google Classroom? Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah absen di GC. Nah, yang belum jangan lupa untuk absen di GC. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran 3. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku siswanya, buka halaman 93. Dan jangan lupa juga siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Nah, anak-anak yang hebat, masih ingatkah anak-anak pembelajaran kita yang hari Selasa? Oke, very good. Iya, yang hari Selasa kita belajar tentang, kita belajar tentang agama yang ada di Indonesia. Ada berapa ya agama yang ada di Indonesia? Oke, very good. Ada 6, yaitu agama apa saja? Agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Jadi ada berapa jumlah agama yang ada di Indonesia? Mantap, ada 6. Tepuk tangan untuk kita semua karena anak-anak masih mengingat pelajaran yang hari Selasa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ucapan salam dari setiap agama yang ada di Indonesia. Lalu kita akan belajar menemukan kosakata beserta artinya berdasarkan teks bacaan. Lalu kita akan belajar mengurutkan harga barang dari yang paling murah. Dan yang terakhir kita akan belajar menafsirkan harga barang sesuai jumlah uang yang kita miliki. Anak-anak yang manis, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah menyanyikan lagu Teman Mari Kita Terbuka, peserta didik dapat menyebutkan ucapan salam dari setiap agama yang ada di Indonesia dengan benar. 2. Setelah membaca teks bacaan mengucap salam, peserta didik dapat menemukan kosakata beserta artinya dengan benar. 3. Dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengurutkan harga barang dari yang paling murah dengan tepat. 4. Dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menafsirkan harga barang sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki dengan tepat. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu Teman Mari Kita Terbuka berikut ini. Menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam,
anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi lagu Teman Mari Kita Terbuka. Siapa yang tahu lagu tersebut menceritakan tentang apa? Oke, good job. Ya, lagu tersebut bercerita tentang salam dari setiap agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang mari kita belajar salam setiap agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Salam dari agama Islam adalah di awal mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir ini maksudnya ketika kita menjawab dari salam tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, agama Katolik. Siapa yang masih ingat apa ya salam agama Katolik? Iya, pintar. Salamnya adalah salam sejahtera. Yang ketiga adalah agama Kristen. Salam dari agama Kristen ini adalah sama dengan salam agama Katolik, yaitu salam sejahtera. Yang keempat adalah agama Buddha. Salam agama Buddha adalah Namo Buddhaya. Yuk kita ulangi sekali lagi anak-anak. Namo Buddhaya. Yang kelima adalah agama Hindu. Salam dari agama Hindu adalah di awal Om Swastiastu, akhir Om Santi 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 Om. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Salam dari agama Konghucu adalah di awal Wi De Dang Tian, akhir Xian Yu Yi De. Nah, anak-anak, setiap agama memiliki salam yang berbeda. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya salam dari agama yang anak-anak anut. Nah, anak-anak, salam diucapkan dengan bahasa yang sopan dan santun. Saat seseorang mengucapkan salam, maka kita harus menjawab salam dengan bahasa yang sopan. Salam yang diucapkan secara umum yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, anak-anak, salam secara umum ini kita ucapkan ketika bertemu teman yang berbeda agama dengan kita. Sikap kita dengan teman yang memiliki cara mengucapkan salam yang berbeda yakni saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anak, tadi setiap agama memiliki salam yang berbeda. Nah, meskipun salamnya berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, kita tidak boleh mengejek atau menghina salam dari teman kita yang berbeda agama dengan kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Dengan saling menghormati dan menghargai, maka akan tercipta kerukunan. Anak-anak juga akan hidup rukun baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Selain itu, anak-anak juga akan memiliki teman yang banyak. Nah, anak-anak, nanti kerjakan lembar kerja peserta didik yang berkaitan tentang salam agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah tahu ya salam dari agama yang anak-anak anut. Nanti anak-anak rekam suara anak-anak, ucapkanlah salam dari agama yang anak-anak anut.
Bisa ya anak-anak? Nah, sekarang anak-anak yang hebat, mari kita amati dan kita baca teks bacaan berikut ini. Mengucap salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, anak-anak, pada teks bacaan ini terdapat kosakata beserta artinya yang berkaitan dengan budaya di sekolah. Nah, budaya di sekolah maksudnya budaya anak-anak ketika menjawab salam dari ibu guru, salam dari teman-teman, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Nah, tahukah anak-anak yang mana di sini pada teks bacaan ini yang termasuk kosakata yang berkaitan dengan budaya di sekolah? Iya, hebat. Yang pertama adalah agama. Agama, lalu yang kedua salam, yang ketiga menghormati, menghargai, dan budaya. Nah, anak-anak, mari kita baca kosakata beserta artinya. Kosakata dan artinya. Yang pertama, agama. Agama artinya sistem yang mengatur tata keimanan kita kepada Tuhan. Yang berikut, salam. Salam artinya pernyataan hormat. Yang ketiga, budaya. Budaya artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Yang terakhir, menghormati. Menghormati artinya sikap seseorang yang sopan dan santun. Nah, anak-anak, ini adalah kosakata dan artinya ya. Nanti anak-anak kerjakan lembar kerja peserta didik tentang kosakata dan artinya yang berkaitan dengan budaya di sekolah. Nah, anak-anak yang hebat, ketika terjadi banjir yang menimpa teman Siti satu kelas kemarin, Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir. Selain uang, beberapa siswa menyumbangkan alat tulis. Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulis. Siti dan teman-temannya menyumbangkan alat tulis. Mereka membantu korban banjir meskipun mereka berbeda agama. Mereka membantu dengan hati yang ikhlas. Nah, Siti akan memberikan atau menyumbang buku dan alat tulis. Nah, alat tulis yang akan disumbangkan Siti adalah pensil, penghapus, dan pena. Nah, Siti dan teman-temannya akan mengurutkan harga barang atau harga alat tulis mulai dari yang paling murah. Nah, anak-anak, ini adalah alat tulis apa? Iya, ini adalah pensil. Pensil harganya 500. Ini adalah penghapus, harganya 400. Dan yang terakhir adalah pena. Pena harganya 700. Nah, sekarang kita akan mengurutkan alat tulis tersebut
dari yang paling murah harganya. Nah, coba kita perhatikan ya. Pensil tadi 500, penghapus 400, pena 700. Nah, anak-anak lihat angka yang di depan. Lihat angka ratusannya. Nah, ini pensil angka yang depannya 5. Penghapus angka yang di depannya 4. Pena angka yang di depannya adalah 7. Jadi antara 5, 4, dan 7 mana yang paling murah? Iya, yang paling murah adalah 400. 400 itu apa barangnya? Iya, penghapus. Jadi urutan harga barang yang paling murah adalah 400, lalu 500, lalu yang terakhir adalah 700. Berarti urutan harga barang yang paling murah yaitu penghapus, pensil, dan pena. Ya, atau harganya Rp400, Rp500, dan Rp700. Nah, anak-anak, ketika akan membeli alat tulis yang akan disumbangkan kepada korban banjir, Siti memiliki uang 2.000 ya. Siti memiliki uang 2.000. Nah, siapa yang bisa membantu Siti untuk menemukan alat tulis apa saja yang bisa dibeli Siti dengan uang 2.000? Iya, yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, Siti bisa membeli 4 buah pensil. Kenapa pensil? Kita lihat harga pensil berapa? Iya, 500. Berarti harga pensil yang 500 kita tambahkan sebanyak 4 kali. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2.000, atau 4 dikali 500 hasilnya adalah 2.000. Lalu selain pensil, Siti bisa membeli apa saja ya? Iya, selain pensil, Siti juga bisa membeli barang 1 pensil, 2 penghapus, dan 1 pulpen. Nah, kalau 1 pensil itu berarti 1 dikali 500, harganya 500. Kalau 2 penghapus itu berarti 2 dikali harga penghapus. Berapa harga penghapusnya? Iya, 400. Berarti 2 dikali 400 sama dengan 800. Lalu 1 pulpen. Coba anak-anak amati. Berapa tadi harga pulpennya? Iya, 700. 1 dikali 700 sama dengan Rp700. Maka jumlah keseluruhannya adalah 2.000. Jadi anak-anak, Siti bisa membeli barang dengan uang 2.000, bisa membeli 4 buah pensil, 1 buah pensil, 2 buah penghapus, dan 1 pulpen. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih memahami lagi, nanti anak-anak bisa pelajari kembali dari buku siswa pembelajaran 3 halaman 93. Bisa minta bantuan kepada mama papa atau bisa kembali memutar video pembelajaran yang ibu berikan. Nah, anak-anak masih tetap juga mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang mengurutkan harga barang dari yang paling murah dan menafsirkan harga barang sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki. Nah, anak-anak yang hebat, kita tadi sudah belajar apa saja ya? Iya, pintar. Tadi kita sudah belajar ucapan salam dari setiap agama yang ada di Indonesia. Lalu kita belajar apa lagi? Iya, belajar menemukan kosakata beserta artinya dari teks bacaan. Yang ketiga, kita belajar mengurutkan harga barang dari yang paling murah. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita belajar menafsirkan harga barang sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki.
Nah, anak-anak, setiap salam yang dimiliki oleh semua agama yang ada di Indonesia itu harus kita ucapkan dengan bahasa yang sopan. Ya, kita tidak boleh mengejek salam dari agama yang berbeda dengan kita. Nah, dengan demikian, kalau anak-anak mengucapkan salam dengan bahasa yang sopan, berarti anak-anak sudah menghargai salam dari teman kita yang berbeda agama dengan kita. Maka dengan demikian terciptalah hidup rukun, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, anak-anak kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Lalu jawabannya kirim ke WA pribadi Ibu. Nah, tugas yang satu lagi, anak-anak, rekamlah suaramu, ya, rekam ucapan salam anak-anak berdasarkan agama anak-anak. Ya, kalau anak-anak beragama Kristen, maka yang anak-anak rekam adalah salam agama Kristen. Lalu kirimlah ke WA grup kelas supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan salam dari anak-anak. Paham ya anak-anak? Oke, anak-anak yang manis, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti anak-anak juga persiapkan untuk pembelajaran besok di pembelajaran 4 tentang budaya tolong menolong. Pesan Bu Nita, selesai melakukan aktivitas apapun, kegiatan apapun, anak-anak jangan lupa untuk mencuci tangan dan tetap memakai masker ketika bermain di luar rumah agar kita terhindar dari wabah virus corona. Sekalian lagi anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna bagi kita semua. Selamat belajar, Tuhan memberkati.